Audio Jungle. Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia berhasil lolos dari status pilot setelah berhutang lebih dari 142.000 triliun rupiah. Bagaimana rencana PT Garuda Indonesia membebaskan hutang yang cukup fantastis ini? Di sini saya berkesempatan mewawancarai langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara. Berikut wawancara eksklusif kami. Audio Jungle. PT Garuda Indonesia terbebas dari jerat pilot setelah mayoritas kreditur menyetujui proposal PKPU. Lantas, bagaimana dan upaya apa yang dilakukan pemerintah? Baiklah, di sini kita telah membersamai Ibu Nisa Safira selaku Menteri BUMN. Selamat siang, Bu. Siang. Apa kabar, Bu? Cukup baik. Oke, terima kasih Bu telah datang di acara wawancara kami kali ini. Wah, prestasinya sangat bagus sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Berhasil membebaskan PT Garuda. Kita langsung saja Bu ya. Apa sih sebenarnya alasan Ibu bekerja keras untuk membebaskan PT Garuda ini? Karena yang kita ketahui proses negosiasi itu membutuhkan banyak waktu itu Bu. Kenapa Bu? Ya, tentunya di sini saya berusaha bersama rekan-rekan yang lain. Di sini saya juga berusaha mempertahankan PT Garuda Indonesia ini karena memang PT Garuda Indonesia ini sendiri merupakan salah satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dimana apabila kita tidak berusaha mempertahankan Garuda Indonesia ini, maka apa yang menjadi ciri khas dalam negara kita sendiri? Sedangkan ini merupakan salah satu transportasi internasional yang sering diminati banyak warga Indonesia. Ya, nah, tentunya di sini kami membutuhkan semangat serta waktu yang cukup banyak. Tentunya kami di sini juga mempertahankan hal tersebut karena apabila tidak dipertahankan maka negara asing memonopoli negara kita sendiri. Dan dalam PT Garuda Indonesia ini sendiri tentunya bakal diambil alih oleh negara asing, di mana negara asing tetap bakal memuncak tinggikan harga sehingga hal tersebut tidak mampu dibatasi oleh warga Indonesia sendiri. Nah, untuk negosiasi itu memang secara pengadilan hukum kemarin memang dengan waktu yang cukup panjang ya, sekitar 22 tahun. Namun apabila hal tersebut tidak kami terbangkan, maka otomatis dalam PT Garuda kami akan mengalami kerugian. Di samping ini juga kami seberusaha mungkin untuk menutupi masalah tersebut. Oke Bu, akhir-akhir ini kita telah mendengar beberapa kasus dari PT Garuda Indonesia ini mengalami kasus korupsi ya Bu ya. Iya. Justru ini merupakan jumlah yang tidak fantastis karena ini sudah 141 triliun lebih ya Bu ya katanya Bu ya. Nah ini bagaimana sih Bu upaya yang dilakukan pemerintah baik BUMN ataupun dari PT Garuda Indonesia itu sendiri dalam mengatasi masalah korupsi ini? Ya, tentunya harga tersebut cukup fantastis bukan? Karena di sini juga kami berusaha dengan kas internasional dari PT Garuda Indonesia, di mana dalam kasus korupsi ini kami ditutupi dengan kas internasional sebesar 255 juta. Nah, di samping itu juga kami berusaha dengan bisnis lain, juga kami juga berusaha dengan terutama saham. Dimana saya pergi ke Amerika kemarin itu ada banyak yang bermodalkan usaha, dimana mereka bermodal sekitar 28%, namun menghasilkan keuntungan sekitar 72%. Hal ini mungkin bisa untuk menutupi dari sekian. Oleh karena itu kami juga membutuhkan 22 tahun untuk bernegosiasi mungkin di balik ini. Di samping itu juga kami berefisiensi untuk lebih lanjut akan ke depannya. Kata Ibu yang efisiensi tadi, menurut Ibu efisiensi itu kan menjadi masalah utama dalam PT Garuda ini. Efisiensi yang dimaksudkan Ibu itu bagaimana dan bagaimana juga harapan Ibu ke depannya untuk Garuda Indonesia tentang efisiensi ke depannya? Tentunya mungkin dalam permasalahan PT Garuda Indonesia ini mungkin lebih mahal ke biaya sewa leasing house, di mana satu pesawat ini setiap pesawat memiliki biaya
sewa leasing house sebesar mungkin yang cukup mahal ya, mungkin sekitar 20% atau 30%. Oke, itu tadi merupakan salah satu langkah ya Bu ya, tentang efisiensi untuk kedepannya. Dan kami lanjutkan itu Bu, bagaimana bisnis kedepannya untuk mendapatkan profitability dari PT Garuda Indonesia itu sendiri Bu, bagaimana Ibu? Tentunya kami mungkin telah bekerja sama yaitu dengan cara terutama disiplin. Kami baik disiplin dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dari penerbangan maupun dari karyawan-karyawan yang ada. Nah, di samping disiplin itu juga kami mengurangi rute. Mungkin sebelumnya kami memiliki rute sebesar 220 rute penerbangan, tapi kami mengurangi menjadi 139 rute karena apabila banyak rute yang ini mungkin menjadi penghambat bagi kami, dan itu juga termasuk banyak menghambat ya Bu ya? Iya, tentunya, dan itu juga menghasilkan leasing house yang cukup mahal. Nah, di samping itu juga kami tetap harus bekerja sama atau membuka usaha berbisnis dengan saham. Contohnya, kami kan berbisnis dengan saham, mungkin hal itu juga dapat menguntung atau mengalih modal yang mungkin telah terpakai atau kasus tersebut. Oke Bu, tadi saham sudah dijelaskan, itu bukan langkah juga untuk meningkatkan sinergi ke depannya Bu ya. Kalau untuk langkah sinergi ke depannya itu kan PT Angkasa Garuda Indonesia ini bergantung selalu dengan BUMN, itu bagaimana sih Bu langkah sinergi ke depannya? Karena kan kita ketahui, kita lihat PT Garuda Indonesia itu selalu bergantung pada BUMN serta Angkasa Pura dan juga pembiayaan bank lainnya, itu bagaimana Bu langkah sinergi ke depannya? Ya, tentunya kami mungkin dibantu dengan PT-PT lain atau perusahaan maupun bisnis lainnya. Karena apabila PT Garuda Indonesia ini sendiri berdiri, mungkin tidak cukup dengan biaya kan ya. Jadi mungkin kami di sini lebih tidak hanya dengan BUMN saja, tetapi kami juga bekerja sama dengan bisnis-bisnis lain. Tapi kenapa kami di sini lebih bergantung pada BUMN? Karena di sini BUMN itu menghasilkan lebih banyak keuntungan, sedangkan dia juga mempunyai 130 hotel, mungkin bisa dipakai dengan pegawai-pegawai atau pramugari-pramugari kami. Nah, di samping itu juga kami memanfaatkan dari di mana warga negara Indonesia ini merupakan negara maritim atau negara yang hampir kepulauan. Jadi di sini juga kami di mana kami memanfaatkan 70% lokal wisata dari warga Indonesia dan 30%-nya itu marketing dari masyarakat. Oh, jadi memanfaatkan lokal wisata itu ya juga Ibu ya? Iya Bu. Oke, bagus sekali. Mungkin itu saja wawancara kita kali ini bersama Ibu Nisa Sapira selaku Menteri dari BUMN. Setelah karena kerja keras beliau mempertahankan PT Garuda Indonesia ini, karena juga merupakan mayoritas utama bagi Indonesia, serta untuk membangun kembali dan menghilangkan kasus korupsi itu dengan cara juga dibantu oleh kas internasional serta pengurangan rute penerbangan. Sudah dijelaskan juga oleh Ibu Nisa Sapira tadi bahwa bisnis kedepannya untuk bisa mendapatkan profitability dari PT Garuda Indonesia ini dengan cara meningkatkan kerjasama dan membangun saham-saham dengan perusahaan lain. Oke, baiklah, itu saja wawancara kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Saudara Fadila, sampai jumpa. Audio Jungle.